Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai dari lagi kemarin malam dari keseluruhan build grup itu sangat luar biasa ya. Ada 2 build masuk, 1 build berikutnya masih belum ya. Di laga ini saya membahas pertandingan dari La Liga Spanyol mempertemukan tuan rumah Real Oviedo menghadapi Real Madrid. Terlihat di laga ini Real Oviedo diprediksikan menggunakan formasi 4-4-2, sedangkan Real Madrid dengan formasi 4-3-3. Mbappe, Mitsutono dan Vinicius Junior ya, itu 3 pemain dari Real Madrid untuk lini serang. Terlihat ada 4 pemain yang akan absen untuk Real Madrid, 3 pemain dari tuan rumah Real Oviedo. Jadi untuk laga ini kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2012, di mana pada waktu itu kemenangan Real Madrid. Saya mengira di laga ini nampaknya cenderung lebih akan ada banyak gol ya ketimbang di handicap. Jadi kemungkinan besar laga ini akan tercipta 3 gol bahkan bisa lebih. Kemudian saya pergi ke Serie A Italia. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Juventus menghadapi Parma. Juventus diprediksikan menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk tim tamu Parma dengan formasi 3-1-4-2 ya. Jadi untuk laga ini kedua tim sama-sama memiliki sekitar ada 4 pemain mereka mengalami cedera. Terlihat dari head to head di mana pertemuan terakhir pada bulan 4 kemenangan tuan rumah Parma dengan skor 1-0. Jadi untuk laga ini nampaknya Juventus akan mampu meraih kemenangan di kandang dan kemungkinan skor masih akan ada 3 gol. Jadi cenderung masih di Juventus akan memenangkan laga di laga ini. Selanjutnya saya membahas pertandingan Atalanta menghadapi Pisa. Terlihat di laga ini Atalanta dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan untuk Pisa dengan formasi 3-4-2-1, formasi yang sama. Di mana tuan rumah Atalanta ada 2 pemain mereka yang mengalami cedera, sedangkan Pisa di laga ini ada 3 pemain. Oke, terlihat di laga ini kedua tim sudah sempat bertemu pada tahun 2014, di mana pada waktu itu kemenangan Atalanta. Jadi untuk laga ini karena memang Atalanta menghadapi tim promosi, kemungkinan besar kedua tim ini akan mampu mencetak gol cenderung di over goal ya ketimbang kemenangan Atalanta. Kemudian saya kembali ke La Liga Spanyol. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Real Sociedad menghadapi Espanyol. Terlihat di laga ini Real Sociedad dengan formasi 4-3-3, sedangkan untuk tim tamu Espanyol dengan formasi 4-2-3-1. Di mana tuan rumah Sociedad ada 1 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Espanyol hanya 1 pemain saja. Terlihat dari head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 2, di mana pada waktu itu kemenangan tuan rumah Real Sociedad dengan skor 2-1. Jadi untuk laga ini kemungkinan laga akan berlangsung alot, akan lebih cenderung bisa selisih 1 gol. Untuk laga ini mungkin skor maksimal akan terjadi 2 gol saja. Masih di La Liga Spanyol, di laga ini mempertemukan tuan rumah Osasuna menghadapi Valencia. Terlihat di laga ini Osasuna dengan formasi 3-4-2-1. Sedangkan untuk kubu tim tamu Valencia dengan formasi 4-4-2. Ada 2 pemain akan absen untuk Osasuna. Valencia di laga ini ada 3 pemain ya. Oke, terlihat di laga ini head to head terakhir bulan 3 berakhir dengan skor imbang 3-3. Jadi untuk laga ini setelah mempertimbangkan dari forma 5 laga terakhir dan lain-lain, versi saya sendiri Valencia lebih cenderung bisa meraih kemenangan di laga ini ataupun 90 menit bisa berakhir di skor imbang. Oke, next berikutnya kita pergi ke Liga Premier Inggris. Di laga ini mempertemukan tuan rumah Fulham menghadapi Manchester United. Terlihat di laga ini Fulham dengan formasi 4-2-3-1, sedangkan Manchester dengan formasi 3-4-2-1 ya. 1 pemain akan absen untuk tuan rumah Fulham, sedangkan Manchester di laga ini ada sekitar 2 pemain, di mana di laga pertama dari pembukaan Liga Premier Inggris Fulham imbang menghadapi Brighton, sedangkan Manchester melengkung kelas menghadapi Arsenal. Saya mengira di laga ini kemungkinan skor akan ada 3 gol, kemudian melihat dari head juga cukup baik dan masih berpeluang berada di tim tamu Manchester untuk bisa meraih kemenangan mungkin dengan skor 2-1. Selanjutnya saya membahas pertandingan Crystal Palace menghadapi Nottingham. Terlihat di laga ini Crystal Palace dengan formasi 3-4-2-1, sedangkan Nottingham di laga ini dengan formasi 4-2-3-1 ya. Terlihat Crystal Palace ada 5 pemain mereka mengalami cedera, sedangkan Nottingham di laga ini hanya 1 pemain saja. Oke, terlihat dari head terakhir kedua tim sudah sempat bertemu pada bulan 5, di mana pada waktu itu berakhir dengan skor imbang ya 1-1. Jadi untuk laga ini versi saya sendiri nampaknya walaupun bermain kandang Crystal Palace akan cukup sulit dalam meraih kemenangan di laga ini. Terlihat jelas Nottingham Forest memiliki fondasi yang cukup baik untuk bisa meraih kemenangan di kandang Crystal Palace.
Kemudian memasuki laga yang terakhir, saya pergi ke Liga 1 Prancis, Liga Ligue 1 ya. Terlihat di laga ini Lorient menghadapi Rennes. Terlihat Lorient dengan formasi 3-4-3, sedangkan Rennes dengan formasi 3-5-2. Di mana tuan rumah Lorient ada 2 pemain mereka yang akan absen, sedangkan Rennes di laga ini ada 3 pemain. Terlihat dari highlight permainan kedua tim terakhir bertemu pada tahun 2014, di mana pada waktu itu berakhir dengan kemenangan tim tamu Rennes dengan skor 2-1 ya. Ini masih pembukaan dari Liga Ligue 1 menjalani laga kedua untuk kedua tim. Jadi kemungkinan besar di laga ini Lorient bisa memberi kejutan di kandang, mengingat laga ini cukup laga menarik untuk kita saksikan.